descriptive analytics. Berikutnya, ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma unsupervised learning. Dan yang terakhir, mampu mempraktikkan teknik descriptive analytics menggunakan aplikasi Power BI. Sebelum kita masuk ke materi siang hari ini saya akan merecall pemahaman dari mahasiswa semuanya. Terkait dengan descriptive analytics itu pastinya sudah disampaikan oleh Pak Zaki ya di pertemuan pertama tentang deskriptif, prediktif, dan prescriptive analytics. Dan di sini pertemuan ini kita akan membahas tentang descriptive analytics. Elza Maria, tolong apa yang kamu tahu tentang descriptive analytics? Baik Pak, izin menjawab. Yang saya ketahui tentang deskriptif analitik itu merupakan analitik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, biasanya itu bisa berbentuk tabel, grafik, Ya, gitu Pak. oke. Yang lainnya ya, saya minta coba ya. Terima kasih Elza tadi ya. Deva Aditya Pradana. Apa yang kamu ketahui tentang descriptive analytics? Deva Aditya Pradana. Masuk Pak. Suara saya sudah masuk belum Pak? Ya silakan Deva. Apa yang kamu ketahui tentang descriptive analytics? Kayak deskriptif analitik tuh jenis analitis yang fokusnya tuh kayak ngejawab apa yang udah terjadi ya Pak. Bentuknya tuh kayak grafik gitu sama bisa buat baca laporan kayak penjualan Pak. Oke. Tentang apa tadi? Deva? Halo? Tentang ini Pak, analitis yang fokusnya buat ngejawab apa yang terjadi dari data-data sebelumnya Pak. Jadi kayak bisa ngebaca laporan dari penjualan bulan lalu, terus bisa bikin grafik dari stok barang yang ada di gudang. Visualisasi dari data masa lalu gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih di pertanyaan yang sama, ada Muhammad Atof Muhtadi. Baik Pak, kalau menurut saya deskriptif analitik itu tools analitik yang hanya sebatas menampilkan informasi yang ada dan memvisualisasikan hasil penyajian data untuk bisa dibaca dan dianalisis lebih lanjut itu Pak. Oke, terima kasih M. Atof. Deskriptif analitik itu ya secara ringkas itu adalah proses merangkum dan memvisualisasikan data historis yang menjadi sebuah informasi yang bermakna
guna untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali. Ya. Kata kuncinya adalah data historis, artinya data yang sudah terjadi, ya tadi ada sudah menyebutkan. Terus fungsinya untuk apa? Yaitu fungsi dari visualisasinya adalah mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang mungkin terjadi pada data tersebut ya. Oke, di dalam descriptive analytic itu ada beberapa bisa dikatakan alat ya yang digunakan untuk proses analisis, yaitu artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Kalau secara hierarki gitu, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Itu AI itu berada di lingkaran yang paling besar ya. Terus di dalamnya itu ada ada machine learning atau pembelajaran mesin. Di dalam machine learning itu terdapat yang namanya deep learning. Atau kalau kita baca kebalik adalah deep learning merupakan subset atau salah satu bagian dari machine learning, dan machine learning merupakan subset atau salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Nah, di sebelah kanan ini ya, itu ada matriks tentang artificial intelligence, machine learning, dan deep learning ya. Ditinjau dari definisi utamanya, karakteristik, dan contoh penerapannya. Oke, selanjutnya, mengapa machine learning dan deep learning itu diperlukan dalam descriptive analytics? Tak lain tak bukan ya, karena objek dari descriptive analytics itu adalah big data, data dengan kuantitas yang besar, dimensi yang tinggi, dengan dimensi atau variabel yang mungkin jumlahnya ya bisa belasan, bisa puluhan, itu akan menantang keterbatasan kita ya sebagai manusia. Dari aspek visual, itu manusia itu hanya mampu menangkap 3 dimensi. Terus kemudian kapasitas memori ya, daya proses manusia itu hanya bisa menahan atau memproses 5 hingga 9 unit informasi pada waktu yang sama. Kemudian kelelahan kognitif, yaitu kapasitas konsentrasi manusia menurun drastis saat melakukan tugas pemindaian berulang dan monoton dalam durasi yang panjang. Yang ketiga adalah ilusi pola, di mana manusia itu memiliki kecenderungan melakukan simplifikasi atau cognitive ease, kemudahan dalam berpikir ya. Sebenarnya data yang ditemukan itu tidak sebenarnya itu acak, namun dipaksakan karena ingin mencari mudahnya, dipaksakan untuk ditetapkan polanya itu seperti apa, padahal sebenarnya acak. Oke, sebelum saya lanjutkan, di sini akan saya kasih contoh big data ya. Nah, di sini ya yang bisa kita lihat bersama, di sini ada data supply chain untuk produk kosmetik. Di sini ada ya di baris 1, ini merupakan tadi dimensi atau variabelnya ya, ada tipe produk, nomor SKU-nya, harga, ketersediaan, dan seterusnya ya. Ini sampai cost. Ini ada belasan ya, ini belasan variabel. Terus jumlah produknya itu ada sekitar 100 produk kosmetik. Nah, apabila ya ada sebuah pertanyaan
ditujukan kepada siapa ya ini? Aditya Banjarnahor. Aditya Banjarnahor. Aditya Banjarnahor. Ada nggak ini Aditya? Halo. Ada ya. Coba Asih Hadawiyah. Mana suaranya Asih Hadawiyah? Hadir, Pak. Ya. Coba dari data yang tersajikan ini ya, kalau ada pertanyaan, coba tunjukkan produk dengan tingkat cacat tertinggi sampai dengan terendah. Ini kalau secara visual gitu, apakah Hadawiyah mampu menjawab pertanyaan tadi? Menunjukkan produk dengan tingkat cacat tertinggi sampai dengan yang terendah. Hadawiyah mampu nggak kalau ada pertanyaan seperti itu? Halo, Hadawiyah. Nggak mampu, Pak. Gimana? Nggak mampu, Pak. Yang mampunya karena apa? Hadawiyah. Karena masih ngacak, Pak, datanya. Datanya masih acak. Selain itu, apa? Dimensinya terlalu tinggi. Informasinya juga Informasinya kenapa? masih kurang informasinya juga, Pak. Masih kurang ya. Ini ada dimensinya ada banyak. Sampai dengan huruf X. Ya, dari A sampai X itu ada berapa dimensi. Dan informasinya cukup, kalau ngomongin banyak sedikit, informasinya cukup banyak. Nah, mungkin yang dimaksud Hadawiyah itu adalah apa? Terlalu banyak sebenarnya Hadawiyah ya. Iya, Pak. Variabelnya Dimensi informasi. iya, dimensinya terlalu banyak. Ya apa? Hadawiyah bingung nih. Untuk menjawab itu, dimensi mana yang harus dilihat, dimensi mana saja yang bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat kecacatan produk ya, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Berikutnya juga misalkan ada pertanyaan korelasi antara biaya dan waktu. Ya, ini untuk pemilihan logistik, terkait dengan logistik. Ya, ini terlalu banyak sekali datanya ya, makanya perlu digunakan yang namanya mesin learning gitu. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide. Ya, tadi kenapa menggunakan machine learning dan deep learning dalam descriptive analytics itu adalah karena keterbatasan manusia ya, tadi adalah mengolah salah satunya data dengan dimensi yang sangat banyak begitu. Oke, selanjutnya machine learning untuk descriptive analytics terus ada yang namanya unsupervised learning. Apa itu unsupervised learning? Yaitu algoritma machine learning yang dilatih menggunakan kumpulan data yang tidak memiliki label dan tidak diklasifikasikan. Ya, di sini ada tabel matriks terkait dengan aspek dan
unsupervised learning itu kita bisa lihat dari beberapa aspek, yaitu kondisi data, yaitu tujuan utama dan contoh instruksinya. Kondisi datanya seperti apa? Tidak memiliki label ya tadi disebutkan, hanya ada data mentah tanpa target spesifik yang ingin ditebak. Kemudian tujuan utamanya itu apa? Menemukan struktur dasar, memampatkan informasi atau mencari pola pengelompokan alami. Kemudian untuk contoh instruksinya seperti apa? Instruksi mesin learningnya, ya ini misalkan ya tadi ada 1000 riwayat belanja pelanggan. Tolong kelompokkan pelanggan yang memiliki atau mempunyai kebiasaan yang mirip. Nah, di sini ini gambar ilustrasi untuk contoh unsupervised learning. Ini dimisalkan tidak diketahui nama dari setiap buah yang ada di dalam keranjang. Nah, misalkan kita tidak tahu nih berbagai macam buah yang di dalam keranjang itu namanya apa aja kita tidak tahu. Namun pengelompokan buah-buahan tetap bisa dilakukan berdasarkan kemiripan kondisi fisiknya. Ya, ini di luar keranjang itu kan ada apa nih? Buah ya yang sebelah kiri, tengah, terus sebelah kanannya dari yang paling kanan. Ini di foto ini terjadi apa? Dikelompokkan ya berdasarkan apa? Bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Kurang lebih seperti itu ya cara kerja apa namanya unsupervised learning. Berikutnya yaitu adalah metode di dalam unsupervised learning yang digunakan untuk data analytics. Yang pertama itu ada clustering, yaitu pengelompokan sekumpulan data yang tidak memiliki label ke dalam beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Yang kedua ada dimensionality reduction, yaitu menyusutkan puluhan hingga ratusan variabel kompleks menjadi beberapa variabel utama untuk menyederhanakan analisis tanpa membuang intisari informasinya. Berikutnya yang ketiga ada anomaly detection, yaitu proses identifikasi ya secara otomatis titik data atau kejadian operasional yang menyimpang secara ekstrim dari pola normal atau tren historis yang diharapkan. Kemudian yang keempat itu ada decomposition tree, membedah sebuah metrik data secara hierarki ya dengan bantuan kecerdasan buatan untuk menemukan akar masalah atau faktor mana yang memberikan kontribusi besar. Nah, ini kalau disajikan dalam tabel seperti ini ya. Ini ada clustering, dimensionality reduction, anomaly detection, decomposition tree. Tadi konsep dasarnya tadi sudah sampaikan. Terus terkait dengan fungsi utamanya, clustering untuk segmentasi objek, terus dimensionality reduction itu untuk mengatasi data dengan dimensi tinggi, kemudian menghilangkan variabel yang saling tumpang tindih. Anomaly detection itu untuk mendeteksi malfungsi operasional secara dini. Kemudian yang terakhir decomposition tree itu untuk melakukan root cause analysis. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke praktik, yaitu menggunakan aplikasi Power BI untuk descriptive analytics. Ini sebenarnya seharusnya dilakukan di lab ya untuk praktikum. Tapi karena dalam 2 minggu terakhir ini ada kendala ya, atau ruangannya itu digunakan untuk keperluan lain, jadi kemungkinan untuk praktikum ini baru bisa dilakukan nanti di minggu depan begitu. Tapi ini ya sifatnya nyicil saja untuk pertemuan daring ini ya. Jadi di sini akan saya pandu. Mungkin teman-teman semua yang sudah menginstal aplikasi Power BI bisa sambil dibuka.
ini saya membagi file ya untuk data yang akan diproses. Di kolom chat ini apa bisa di-download? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kok Bapak kirimnya itu sih, Pak? Udah bisa. Woy, Jadi siapa yang sudah membuka ini Power BI-nya? Pak, data Bisa angkat tangan. Izin Pak untuk yang dikirimkan di link. Bisa. Tidak bisa ya? Sudah Pak, sudah bisa Pak, sudah. Oke. Hosea mungkin mau membuka ininya. Coba saya lihat apa namanya Power BI-nya seperti apa. Halo. Saya bisa download. Bapak ini download file di kolom komentar. Ini yang desktop atau yang Begini. versi web ini ya? Sepertinya web ya ini ya? Yang desktop Pak, yang aplikasi dari download dari Microsoft Store Pak. Oh, oke. Coba dimasukkan filenya. Itu diklik di bagian apa? Add data to start building a report itu kan ada CSV ya. Tadi file yang saya bagikan itu formatnya CSV. Bisa diklik langsung di situ. Bisa Pak. Kalau yang di share screen izin Pak, kalau yang di share screen yang desktop Pak. Kalau saya juga bingung Pak, tiba-tiba ke share-nya yang Ya ini bukan desktop ya, ini kayaknya iya ini yang dari web Pak. kan ya? Iya Pak. Ya. Jadi ada dua tahap, bukan dua tahap ya, dua bagian, yaitu yang kita akan memvisualisasikan jenis yang standar, visualisasi standar, dan yang kedua itu visualisasi menggunakan machine learning ya. Untuk pertemuan kali ini ya secara daring itu akan yang bagian pertama saja yaitu visualisasi standar. Kita akan menampilkan ya Pareto chart, terus scatter plot, ya, kemudian ada horizontal bar chart, tree map, Kenapa nggak Bapak donut chart dan visual map. Kita belum jadi ada beberapa report yang masih ada yang mengalami kendala ya dalam instalasinya. Ini mungkin besok di minggu depan bisa
bisa bantu oleh asisten lab. Jadi sekarang untuk siang hari ini mungkin sekedar coba-coba saja ya. Benny siapa tadi? Muncul Benny Arya Saputra. Halo Benny Arya Saputra. Ayo Pak. Ya. Sambil membuka ini ya laptopnya, Power BI maksud saya. Ntar Pak, saya ganti ke laptop dulu ya Pak. Ini soalnya Pak masih pakai HP Pak. Pakai HP ya. Iya. Oke. Abdi Widodo. Saya ambil membuka ini ya nggak Abdi. Ini instruksi untuk praktek Power BI-nya ya untuk visualisasi siang hari ini itu ada di kolom chat ya. Silahkan bisa diunduh. Kalau nggak bisa tadi saya juga ada membagi ke Risma ya. Tolong mungkin bagikan melalui WA. Hosea tadi silakan ditampilkan kembali sambil saya pandu biar bisa dilihat teman-temannya yang lainnya ya. Terakhir ini Pak. Ya, silakan itu di-load. Ini yang tampilan Meet Google.com ini di minimize saja ini. Atau disilang ya boleh. Sudah, ini masuk ke bagian data ya di sebelah kanan. Kanan. Nah, itu kan di bawah ada di drop down. Ya, anak panah itu. Diklik. Nah, itu kan macam-macam variabel atau dimensi ya tadi ya, yang dari poin A ke X. Selanjutnya di sini di instruksi itu yang sudah saya bagikan. Yang pertama melakukan analisis pengendalian kualitas atau quality control. Yang harus dilakukan pertama jenis chart yang digunakan ya, yang disarankan itu bisa Pareto chart atau line and cluster column chart. Ya, di bagian visualisasi cari yang ini cluster, line and cluster tadi ada itu kanan ya, sebelah kanan cluster column chart. Yang sebelah kirinya apa dia? Oh, yang kanan berarti, yang paling kanan. Ya, itu silakan diklik. Oke, sekarang di bagian bawah tadi visualisasi itu kan ada X aksis, terus kolom Y aksis. Ya, untuk itu bisa di drag and drop ya. Di bagian variabel SKU atau produk type, mungkin produk type, bukan di sebelah kanan, yang bagian data, cari yang produk type, ya itu di drag, digeret, dimasukkan ke bagian X aksis ya di situ, kemudian defect rates, bagian defect rates di atas, ya itu dimasukkan ke dalam
sumbu Y atau Y aksis. Itu kolomnya ya itu ya. Yang Y aksisnya tuh nggak? Sekolah kita Kalau nggak Y aksis ya Y line tadi yang ya taruhnya di line Y aksis line, yaitu disilang, digeret ulang. Oke. Nah, untuk kolomnya itu bisa diisi dengan SKU. Sebuah tampilannya seperti apa. Nah, dari data itu OC apa yang bisa ditangkap OC? Bapak kan nggak mau ini ya. Mungkin yang bisa diketahui Pak dari yang udah dibuat ini, kita bisa mengetahui ada 3 jenis kategori produk, ada skincare, hair care, dan juga kosmetik. Di sini juga kita bisa tahu SKU-nya atau stock keeping unit-nya untuk dari si skincare itu, dari si hair care sama si kosmetik. Sama juga kita tahu sum of defect rates-nya Pak, di mana untuk defect rates dari si skincare sekian, untuk si hair care sekian, dan juga untuk si kosmetik sekian. Oke. Oke, selanjutnya ya, itu udah untuk visualisasi pertama itu analisis penilaian kualitas atau quality control. Selanjutnya kita coba logistik trade-off. Kita akan menggunakan Bapak cuma baca doang. scatter plot. Scatter plot. Scatter yang titik-titik itu. Ini dia Ya, tersebar, dia tersebar. diklik. Nah, kemudian di bagian bawahnya Ya, scatter plot apa sih? itu variabel yang digunakan adalah moda transportasi atau transportation mode, itu sebagai legendanya yaitu ya legend, taruh di legend. Terus kemudian shipping times itu sumbu X axis, SS shipping time bawah ya itu di. Terus kemudian shipping cost-nya ada di untuk sumbu Y. Bapaknya cuma tampuk aja. Nah, udah kebentuk kan itu. Ini tadi kan apa namanya, analisis trade-off logistik ya, logistik trade-off. Coba diperbesar. Kok beda sih video kita? Sama shipping cost. Iya. Shipping time. Kok beda? Itu bisa yang titik-titik 3 tadi, ya itu sebelah kirinya, yang diklik titiknya. Tapi klik yang sebelah kiri titik tadi, itu untuk memperbesar. Sebelah kirinya. Ya, push gitu aja ya. Oke, dari situ apa yang bisa diketahui, host ya? Mungkin kalau untuk scatter plot ini Pak, kita bisa lihat untuk si persebaran dari moda transportasinya Pak, dengan jumlah shipping cost-nya Pak. Jumlah
total shipping cost yang dikeluarkan untuk transportasi tersebut ada untuk udara, kereta api, jalan, dan juga laut, Pak. Itu kita di sumbu X kita punya apa? Sum of shipping cost ya. Terus kemudian sumbu Y-nya tadi apa? Transportation Sumbu ada sumbu X-nya apa tadi? untuk X-nya itu ada waktunya, Pak. Untuk Waktu. Y-nya itu ada total shipping cost-nya, Pak. Nah, dari sini kan kita bisa apa ya? Ketahui ini kan ada berapa moda transportasi itu di situ? Ada 4, Pak. Ada 4. Kalau pertanyaannya begini, moda transportasi mana yang menawarkan keseimbangan terbaik? Jawabannya yang mana? Yang Terus ya. laut, Pak. Yang Laut. laut. Kenapa? Karena dia untuk total shipping cost-nya itu dia yang paling rendah dan juga untuk durasinya bisa dibilang dia yang paling cepat juga, Pak. Oke, di situ bisa nggak kita mengetahui ini ada anomali atau tidak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, Pak. Kalau kita tarik garis, kita bisa ngelihat ada yang cukup jauh. Ada data yang cukup jauh gitu ya. Kalau berbicara terkait dengan pengiriman begitu, itu akan ada 2 tadi apa? Biaya dan waktu. Kalau semakin mahal biaya pengiriman, itu seharusnya waktu tempuhnya Semakin cepat. semakin panjang atau semakin pendek? Harusnya Semakin semakin pendek, Pak. semakin pendek atau semakin cepat ya? Oke, berarti kalau semakin murah trade off-nya sama kayak misalkan ke belanja online itu ya, atau melakukan pengiriman ekspedisi, kita pakai apa? Kita memilih jenis yang paling murah, otomatis durasi pengirimannya juga yang paling lama ya. Nah, dari sini kelihatan nggak nih ada anomalinya di situ? Terlihat, Pak. Yang mana, Mas ya? Anomalinya seperti apa? Kalau mau secara logika sih, Pak, yang paling masuk Ya. akal itu cuma yang laut, Pak. Soalnya yang lainnya itu untuk harganya lebih tinggi dan waktunya juga semakin lama. Jadi sebenarnya yang mengikuti itu cuma si yang mode transportasi laut, Pak. Yang bagaimana? Hanya yang mode transportasi laut, Pak, yang Pak, yang di sini. Yang masuk Kalau misal yang seharusnya dipilih, yang layak dipilih begitu ya? Iya, yang layak dipilih, Pak. Soalnya sisanya yang lain itu ketika biayanya itu bertambah, waktunya juga malah dia bertambah, Pak, bukan semakin cepat. Oke, terima kasih Yos ya. Ini masih ada 3 lagi ya, evaluasi kinerja pemasok, terus profil demografi dan kinerja penjualan, terus yang kelima ada pemetaan inventory. Ini ada yang mau menjadi volunteer atau saya tunjuk? Kalau volunteer, angkat tangan, mungkin raise hand. Siapa yang ingin men-share screen? Volunteer kata orang yang kalau yang diberikan si kalau kelas aku kayak aku bakal angkat tangan ya. Halo, ada yang angkat tangan? Silakan kalau mau angkat tangan. Siapa? Ivan Abraham. Silakan Ivan Abraham di share layarnya. IPK. Baik, Pak. Orang IPK bisa 4 ya. Itu pas kepala yang pakai Itu tampilannya beda ya itu ya? Oh, Hasilnya kalau seperti itu. Nah, ini yang kamu tampilkan apa ini, Mas ya?
Kok saya maaf, Ivan Abraham. Ini yang supplier apa kinerja pemasok, Pak. Kinerja pemasok ya. Jadi kita cek dulu yang untuk ini variabel yang digunakan apa aja. Variabel yang digunakan di sini ada 3. Yang digunakan itu yang lead time itu sebagai itunya. Yang sumbu X-nya, Pak. Lead time itu waktu itunya, Pak. Waktu siklusnya, waktu produksinya. Lalu ada manufacturing cost. Ya. Itu sebagai biayanya. Dan supplier name-nya, yaitu yang bertanggung jawab atas data-data tadi, Pak. Oh ya. Oke. Ya ini sebenarnya selain tadi ya, Jose tadi kan mempresentasikan untuk memasukkan variabelnya itu dengan cara di drag and drop ya. Ini di Power BI ini, itu misalkan data mana yang variabel mana yang akan dipilih itu cukup di double klik atau dicentang, dia akan terisi secara otomatis, dia masuk ke bagian yang mana ya, entah y aksisnya, x aksis atau bagian legendanya. Itu akan otomatis seperti itu. Dia bisa seperti itu, tidak perlu di drag and drop, di double click atau dicentang, kalau tidak salah itu juga sudah bisa plotting secara otomatis. Tapi saya pernah nyoba, itu juga ada yang kurang tepat. Tapi yang paling aman sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan ya hasilnya itu dengan cara di drag and drop seperti Jose tadi. Nah, oke, selanjutnya Ivan Ibrahim, tolong dijelaskan apa yang bisa kita ketahui dari ini pakai chart apa ini? Ini, Pak, pakai Horizontal ya? chart. Kalau misalnya di itu yang tadi, di paduannya itu memakai horizontal. Ya. Horizontal itu sepertinya tidak default ya, dia harus mengunduh dulu. Mengunduh dari sini, Tapi Pak. ya get more visual, tapi menggunakan ini juga sudah bisa tadi. Kamu selamanya. Nah, apa yang bisa kita informasi apa yang bisa kita ketahui di chart ini, Ivan? Jadi di sini itu memakai 2 data dari masing-masing suppliernya, Pak. Itu adalah jumlah dari itunya, biayanya, dan rata-rata dari lead time-nya. Jadi sehingga dari sini itu kita bisa melihat kalau misalnya yang mana biayanya itu sesuai dan berdasarkan rata-ratanya ini, average lead time-nya ini, siapa yang paling responsif, Pak. Jadi sehingga nanti kita bisa mengetahui yang mana yang paling responsif dan yang mana yang bisa menyebabkan macet atau bottleneck. Coba. Sekian, Pak. Mahfud ya. Ivan Abraham dari ini diagram ini ya, itu supplier mana yang memberikan performa yang paling responsif? Kalau misalnya ini ya, Pak ya, saya juga sebenarnya agak bingung ini karena dia dimakai horizontal begini, dia jadi nggak kelihatan yang mana lead time-nya, yang mana cost-nya, Pak. Coba tadi get more visual tadi. Ya. Sudah diklik belum tadi? Oh ya. Iya, Pak. Ini lagi dicoba. Coba ditampilkan lagi keluar. Itu email, Pak. Disuruh masukin email.
Sebentar Pak, saya lagi isi identitas. Berikutnya ya untuk yang nomor 4 itu ada profil demografi dan kinerja penjualan. Itu siapa yang akan jadi volunteer yang akan angkat tangan setelah si Ivan ini. Buat sekarang mungkin nggak bisa ya Pak ya. Tadi saya Ini barusan menggunakan email ITERA apa bukan? saya tadi udah disuruh masukin email ya. Mau itu email pribadi dan email ITERA saya belum bisa pakai Pak. Oh iya ya. Ya ini apa untuk informasi untuk semuanya. Ini produknya Microsoft ya. Sementara kita baik dosen maupun mahasiswa itu kan mendapatkan akun Microsoft 365 ya. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk login di Power BI. Jadi misalkan ada kendala tadi kita perlu visualisasi yang belum ada di situ, kita perlu get more, itu bisa langsung masuk ke apa namanya punya Microsoft itu apa ya untuk download itu ya, pokoknya bisa langsung masuk ke situ ya. Nanti untuk get more visualisasinya tuh bisa didapatkan di situ. Nah, dari instruksi yang saya berikan itu sebenarnya masih perlu untuk ini menambahkan visualisasi lagi seperti apa Pareto chart, terus apa tadi yang kamu ini kan tadi horizontal bar chart ya. Jadi kan karena apa nggak bisa melihat apa yang di horizontal bar chart itu akan muncul data apa namanya. Nah, yang kamu bilang nggak ada tadi. Oke, gitu aja mungkin. Oke, tapi dari tampilannya tadi sudah bisa kelihatan ya tadi apa histogram yang paling panjang itu menunjukkan apa tadi? Yang paling panjang itu Pak biayanya dan itu. Iya, berarti paling tidak Yang paling tidak stabil, responsif ya? tidak responsif. Lead time Pak, kalau misalnya kita melihat yang paling panjang lead time-nya berarti dia paling tidak responsif. Oke, terima kasih Ivan Abraham. Selanjutnya yang nomor 4 ini ada profil demografi dan kinerja penjualan. Nah, siapa yang ingin mencoba? Belsazar Dupe. Belsazar silakan dibagikan layarnya, share screen. Baik Pak, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Ya Pak, jadi ini Pak untuk yang nomor 4. Nomor 4 instruksinya menggunakan chart apa itu? Ini stacked area chart Pak. Oke, sudah ya, itu stacked area chart. Untuk variabelnya sudah dimasukkan sesuai? Sudah sesuai Pak, dia pakai sum of revenue generated, terus product type sama product sold Pak. Oke, dari visualisasi yang tersajikan begitu, informasi apa yang bisa kita ketahui, Belsazar? Iya Pak, jadi dari grafik ini kita bisa melihat
jenis produk apa yang dia memang memiliki keuntungan yang paling tinggi. Kalau dari saat ini kan kita bisa lihat ya Pak, di mana skincare ini memiliki revenue yang paling tinggi dibandingkan dengan dua tipe. Bisa diperbesar untuk tampilannya. Coba. Di sebelahnya tuh kan ada. Oh ya, itu jawab. Dia pakai apa ini? Iya. Silakan. Type sama Jadi kita bisa melihat Pak, kira-kira tipe produk mana yang memiliki keuntungan paling tinggi Pak. Jadi dibandingkan dengan skincare, hair care, kosmetik, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya skincare ini memiliki revenue yang paling tinggi dibandingkan dua produk lainnya Pak. Dan kita juga bisa mengalokasikan Pak, jika kita ingin menganalisis kira-kira kita perlu fokus ke dalam produk yang mana nih di antara ketiga ini, karena kita lihat pendapatan yang lebih tinggi di skincare, maka kita bisa mengalokasikan sumber dayanya ke pembuatan skincare seperti itu Pak. Oke. Oke, terima kasih Belshazzar. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya, selanjutnya yang terakhir nomor 5. Ini ada pemetaan inventory atau inventory mapping. Chart yang digunakan itu map visual atau bisa dengan donut chart juga bisa. Siapa yang ingin mempresentasikan atau membagikan layarnya? enggak soalnya ke teknik kalau kita lebih ke realistis realistis tolong kayak kita nih Ayo, siapa yang mau volunteer jadi volunteer? sekali kasih dulu ya untuk bantuan itu dalam tim yang lebih gampang memproyeksikan cowok karena cowok lebih pintar memproyeksikan berbeda itu begini gini pertama Kalau enggak saya tunjuk ya. ada berapa ini? Coba ya dari atas semua nama ke bawah. Zaki Asidiki. Itu tayang Zaki Asidiki. Iya Pak. Ya, Zaki, silakan Zaki dicoba dipraktekkan yang nomor 5 ini untuk inventory mapping. selesai gitu doang Zaki. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Ya, sudah terlihat. Silakan yang nomor 5 ya. Itu menggunakan map visual. Map visual itu kiri lagi, bawahnya. Kiri, bawahnya. Itu satu, atau pakai di sini bisa menggunakan donut chart. Donut chart yang lingkaran bolong tengahnya itu. Paling kanan. Itu yang pakai yang tadi yang kamu tunjuk tadi juga bisa, pakai grafik donat itu juga bisa. Silakan yang mana yang ya udah Pak pilih. Oke. Masuk variabelnya ada apa sih? Location dan stock level. cuma gitu aja harus tahu kan Coba di double klik dulu. kamu harusnya cuman mau tamu Double klik bisa nggak? Zaki. Kenapa Pak? Tidak mau ya, coba dicentang aja. Centang untuk lokasinya. Lokasi yang di bagian variabel. Variabel ya, benar ya. Location LL. Ya, dicentang. Dicek itu, ya. Oke, selanjutnya apalagi itu stock level S bawah. Bawah. Nah. Dicentang, itu belum tercentang ya. Dicentang. Nah. Ya, tampilannya diperbesar itu. Coba deskripsikan apa yang bisa kita ketahui dari visualisasi ini.
dari grafik yang kita pakai donat ini, untuk locat yang terbanyak itu ada didapatkan dari call kota, Pak. Gimana? Dan yang paling sedikit itu ada didapatkan dari di Delhi. Yang paling besar untuk stok levelnya ada di kota Kalkota, Iya, Pak. paling sedikit Sedangkan yang di Delhi, Pak. di Delhi. Oke, coba tampilkan dengan cat yang berbeda. Baik, Pak. Ini di remove atau ditambah juga bisa. Ini aja. Coba klik di bagian visualisasi, pilih cat yang berbeda. Bagaimana Pak? Ini menggunakan yang mana, Pak? Catnya? Coba yang paling kiri saja, coba. Paling kiri. Ya, kirinya. Nah, atasnya. Yang ini atau Bawahnya yang itu. Ya, yang itu peta pohon tadi. oh ini. Ya, coba di apa tadi, location dan Location. stock level ya. Stock level bawah. Nah, Nah, sudah, Pak. tampilannya. Ya. Dari situ kan bisa kita lihat tujuan informasinya sama ya, menunjukkan stock level di masing-masing kota ya, mulai dari yang paling terbesar itu di mana sampai yang paling terkecil di mana. Ini bisa apa namanya, tinggal mana sih yang menurut kita gitu paling mudah untuk presentasikan atau memvisualkan data yang ingin kita tampilkan gitu ya. Bisa pakai donat, bisa pakai apa pohon peta pohon ya ini tadi ya. Iya, Oke, terima kasih Zaki. Pak. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya ya, ini masih sebenarnya akan kita praktekkan juga untuk yang 5 ini tadi. Yang udah apa dipraktekkan oleh Jose, Ivan, Bilsaza, dan Zaki itu merupakan visualisasi standar ya. Kita belum masuk ke bagian machine learning-nya. Nah, untuk machine learning, di tahapan machine learning itu memerlukan sedikit coding begitu. Masih menggunakan perangkat yang sama yaitu Power BI. Bentar, kan saya tunjukkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ada tangkapan apa namanya? Ada 4 ya. Ada clustering tadi sudah saya sebutkan di presentasi tadi, ada clustering, terus ada dimensionality reduction, ada anomaly detection. Dan yang terakhir tadi ada decomposition tree ya. Itu memerlukan apa namanya, integrasi dengan Python ya di Power BI-nya. Saya rasa kalau untuk kita kerjakan secara daring nanti apa saya rasa kurang optimal begitu. Ini mungkin akan disampaikan di minggu depan oleh asisten lab ya nanti. Kurang lebih seperti ini ya untuk instruksinya yang akan dikerjakan di minggu depan.
Namun demikian, ya, meskipun hanya sekedar visualisasi standar, untuk pertemuan hari ini akan saya akhiri dengan tugas. Tugas individu terkait dengan visualisasi. Ya, tugas individu ya ini mengunduh data set melalui kaggle.com ya, ini masing-masing ya mengunduh, tidak boleh yang sama ya, ada banyak sekali di situ jenis datasetnya dari berbagai macam sektor ya. Kemudian melakukan analisis deskriptif menggunakan Power BI, gunakan setidaknya 2 visualisasi standar dan 2 fitur machine learning. Tapi ini karena belum disampaikan yang machine learning, ya itu gunakan setidaknya, karena tadi dari keempat mahasiswa tadi yang sudah memperlihatkan menggunakan Power BI, saya rasa cukup mudah ya. Ini setidaknya akan saya, seperti instruksi yang saya bagikan, ada ada 5, saya minta 5 ya. Di sini kan instruksinya 2 dan 2 karena yang machine learning belum disampaikan karena saya perlu apa namanya integrasi dengan Python, itu cukup, saya rasa kurang ideal disampaikan secara daring. Itu di sini saya minta gunakan setidaknya 5 visualisasi standar ya. Tentunya 5 visualisasi tadi juga berbeda semua ya, seperti yang saya berikan di instruksi. Itu ada quality control, logistic trade-off, supplier performance ya, terus profil demografi dan kinerja penjualan, pemetaan event dan pemetaan inventory. Tidak harus sama, tergantung data yang dipilih itu apa. Dan nanti bisa dari data yang banyak itu dengan variabel yang banyak, itu tentu banyak sekali apa ya, informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Wah, sebab itu saya menentukan 5 ya, 5 visualisasi. Selanjutnya gunakan itu, terus berikan insight yang didapatkan dari analisis deskriptif tersebut dalam 1 halaman. Yang menyesuaikan saja jumlah halamannya nanti seperti apa. Jadi chart yang digunakan apa, kemudian di bawahnya deskripsi informasi yang bisa didapat dari chart itu. Terus kemudian formatnya PDF, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, Kamis tanggal 5 Mei jam 23.59, nanti kumpulkan di masing-masing kelas. Ini untuk tugasnya sudah ditangkap ya ini ya. Ya mungkin untuk pertemuan siang kali ini untuk pengganti 2 pertemuan ya, yang pertemuan setelah UTS dan minggu kedua setelah UTS. Yang minggu pertama tadi tentang hierarki AI, machine learning dan deep learning, yang kemudian di minggu yang ke-10 itu adalah descriptive analytic. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Risma Widyasuti. Izin bertanya Pak, untuk memastikan ulang tadi deadline-nya tanggal 5 Mei atau 8 Mei ya Pak?
Deadline tanggal 8 ya. Hari Kamis itu tanggal 8. Kamis tanggal 8. Oke, terima kasih. Yang 5 itu adalah 5 visualisasi ya. Jadi 5 jenis informasi nanti yang bisa disajikan begitu. Bukan satu misalkan tentang performa supplier, tapi disajikannya ke dalam 5 chart yang berbeda, bukan seperti itu. Tapi nanti 5 chart yang berbeda dengan informasi yang berbeda juga begitu. Ya, datanya harus big data ya. Ya, diambilnya dari kaggle.com. Nah, nanti untuk datanya itu ya di dalam laporannya data yang kalian unduh itu masukkan ke Google Drive, terus linknya dicantumkan di laporan itu ya, link file data yang kalian gunakan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Mau dia tugas tugas pos Pak. Kalau untuk absen gimana ya, Pak? Ya, untuk absensi karena ini kelas pengganti, ini saya anggap hadir semua ya, karena bukan dari keterbatasan mahasiswa ya, tapi dari pihak penyelenggara ya, dari libur, terus kemudian dari saya juga kemarin kebetulan berhalangan begitu. Jadi untuk absensinya semua dinyatakan hadir, termasuk yang tadi ada yang mengikuti ini ya, ujian Pancasila gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Ya, saya ingatkan kembali ya, untuk ketua kelas masing-masing tadi saya minta untuk mengirimkan tanda tangannya ke saya nanti via WA ke saya untuk keperluan mengisi BAP perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya semuanya ya. Semoga ya apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore, selamat melakukan aktivitas yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini mana?